Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Pada video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita akan membahas dulu mengenai dari monthly movement, kemudian kita akan masuk ke weekly movement, dan kita akan masuk lagi ke 4 hours ya, atau 1 hours ya, nantinya untuk analisa lebih lanjut untuk intraday hari Senin nanti. Sedangkan kalau untuk yang weekly dan monthly itu kita akan melihat pergerakan selama 1 minggu ke depan ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai COT data, lalu kita akan membahas mengenai open interest data, dan kita juga akan membahas news yang akan ada di minggu depan nanti atau yang high alertnya si news ini sendiri gitu. Untuk yang pertama kali kita akan membahas gold ya, pergerakan gold dari candle bulanan. Oke, jadi seperti yang kita bahas pada minggu kemarin ya, atau di awal bulan ya, kurang lebih tanggal 2 November ya. Itu kita bahas kan kalau gold ini untuk bulanannya tidak close di atas 1985 ya, atau 1990 lah ya di sini. Gitu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan dari historical yang ada dari bulan kurang lebih tahun 2020 ya, 3 Agustus ya, itu dia selalu turun ya. Dan kalau kita perhatikan untuk the next candle monthly nya itu untuk supportnya kurang lebih di 1905 ya teman-teman di sini gitu. Karena dari histori yang ada, selama dia belum bisa break dari 85 ya, dari area ini atas ini, dia akan cenderung untuk turun retest kembali ke 1905 gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi ya untuk si gold ini sendiri. Oke, di sini kalau kita lihat untuk monthly ya, untuk weekly-nya selama 1 minggu ini ya, itu dia benar-benar turun ya, dari 1990 turun dan sempat terendah itu ke 1933 gitu. Lalu untuk sehari ini dia closing di 1938. Artinya masih ada penurunan lebih lanjut ya kalau kita perhatikan di sini. Nah, ini udah kita ukur juga pakai Fibonacci ya, di retracement itu kita ukur ambil dari level harga terendah 1811 sampai 2005 gitu. Nah, ini kita dapat untuk area golden ratio-nya itu di kurang lebih di 56,1,8, kurang lebih di 1910 sampai 1886 gitu teman-teman di sini. Nah, untuk area ini juga kalau kita perhatikan ya, ini ada yang namanya break dari area trend line ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Jadi ini channeling harga turun yang di breakout oleh si gold ini sendiri ya. Jadi masih ada potensi kalau kita perhatikan ya di area golden ratio ini ya, kurang lebih di 1910 sampai 1886 ya teman-teman di sini. Ini potensi dia untuk pullback rebound ya. Artinya dia masih ada potensi untuk nyentuh ke area 2005 atau height-nya itu di 2050 kembali teman-teman di sini gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini udah terjadi yang namanya choch ya. Choch itu di mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini di candle weekly ya, choch itu ada di kurang lebih di level harga 1945 sampai 1950-an gitu. Nah, kenapa kita sebut ini sebagai choch ya? Karena yang pertama, ini ada downtrend ya, ini swing low, ini swing high yang lebih rendah ya dari sebelumnya. Ini ada swing low ya yang lebih rendah dari sebelumnya. Ketika ini kan tren turun teman-teman gitu. Ini tren turun. Nah, begitu dia naik, dia break dari current height-nya dia yang terbaru ya. Jadi current height-nya itu kan yang sebelah sini. Ya, sebelah sini current height-nya dia. Nah, ini kita sebut sebagai choch atau change of character. Artinya ada pergantian karakter dari karakter turun ya di gold ini jadi karakter naik gitu. Nah, ini kita sebut ada choch ya gitu. Choch ini selama dia dalam masa choch ini artinya di dalam masa transisi harga gitu. Jadi untuk harga yang ini ya selama 4 minggu 1, 2, 3, 4 ini adalah masuk ke dalam kategori masa transisi harga gitu teman-teman. Kira-kira bisa nggak sih masa transisi harga ini berubah jadi uptrend? Nah, masa transisi harga ini akan berubah jadi uptrend kalau si gold ini berhasil break atau close weekly itu di atas 2005 kembali gitu. Artinya dia akan coba tembus ya ke 2050 ya, 2050 sampai 2070 kembali gitu teman-teman. Nah, selama dia di bawah 2005 ya, untuk weekly-nya dia artinya masih masuk ke dalam masa transisi trend. Dan kalau dia break dari 1811 ya, 1811 itu berarti break dari sini, berarti masa transisi trennya itu gagal
gitu. Artinya gold ini masih akan melanjutkan penurunan ke bawah lagi gitu. Nah ini untuk big view-nya kalau kita lihat untuk si gold ini sendiri gitu. Ya ini untuk big view, artinya ini bisa dipakai sampai kurang lebih bulan Desember ya teman-teman ya video ini gitu untuk yang big view ini, dan ini akan selalu kita bahas nanti di setiap video weekly gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk harapan kita untuk nge-buy, kalau kita lihat dari weekly ya, untuk harapan nge-buy itu ada di 1910 sampai 1886 ya, yang memang cukup kuat ya. Di sini ada area retracement. Kemudian kita juga lihat di sini ada beberapa kali rejection dari area ini, 1 2 3 4 ya. Ini adalah area rejection ini dia, dan memang ini ada potensi untuk naik kembali di kurang lebih 1910 gitu. Nah untuk saat ini di 1933 ya, kan kemarin dia sampai di 1933 itu ada di area Fibo 38.2 gitu ya. Kita toleransi lah sampai 1930 ya, 1930 berarti 1933 sampai 1930 itu adalah area buy yang cukup high risk. Nanti untuk the next buy zone itu berarti ada di 1910 ya sampai 1900 dulu, baru kita lanjut lagi nanti ke 1886 gitu. Pokoknya ini adalah last supportnya dia kalau dia memang mau berubah jadi uptrend untuk si gold ini sendiri gitu teman-teman ya. Kemudian sekarang kita lanjut lagi untuk bahas open interest sama CO tidak. Oke, sekarang kita lanjut untuk lihat open interest data terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari open interest data, kalau kita perhatikan untuk si gold ini sendiri itu kan dia closing di 1938 ya, berarti 1938 area supportnya itu ada di 1930 sampai 1925 gitu teman-teman. Di sini ini 16 TTE ya, artinya 16 hari day to expire lagi ya. Kemudian the next supportnya begitu dia bisa break dari 25 yaitu ada di 1900 sama 1910. Nah 1910 udah ada yang nunggu di sini. Kemudian 1900 sampai 1895 gitu ya. Jadi ini adalah area supportnya yang memang berdasarkan dengan sentimen market teman-teman gitu ya. Jadi OI data ini adalah sentimen market yang bisa kita jadikan acuan sebagai area supportnya. Jadi area-area ini atau angka-angka ini tuh nggak harus dicapai sama gold itu sendiri gitu, tapi bisa aja nggak dicapai sama dia. Jadi misalkan dia hanya berhenti sampai 1930 ya atau 1910 terus dia lanjut naik lagi ke atas, itu juga bisa. Jadi nggak harus, walaupun banyak ordernya itu nggak harus dicapai sama atau nggak harus diambil sama si gold ini sendiri ya, tergantung dari pelaku pasarnya gitu, dia mau ambil apa enggak gitu. Jadi intinya semakin banyak order yang menumpuk di sini, artinya harga tersebut ya atau range di level harga tersebut itu banyak diminatin oleh si pelaku pasar itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat untuk area resisten, nah kalau untuk resisten itu ada di 1940 sampai 1950, ini adalah area multi level resisten ya di sini. Kemudian ada lagi di next di 1960 ya kan, dan ada lagi di 1980 ya, 1980 dan 1975 gitu. Yang paling banyaknya sih memang 1980 ya teman-teman, sama 2000 ya nih gitu. Jadi untuk resisten memang diminatin oleh pasar itu ada di 1940, 60, 75 dan 2000 gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, memang kalau yang paling banyak peminat ya untuk resisten itu ada di 1950 gitu. 1950 dan di angka kurang lebih di 1975 gitu. Lalu terakhir itu ada di angka 2000 gitu teman-teman. Oke, kemudian berarti secara OI data ya untuk si gold ini sendiri, kalau kita lihat ya dari sentimen yang ada, memang mereka itu masih pro ke bullish ya. Jadi sentimennya masih bullish untuk si OI data ini ya. Cuma lihat sih lah, ini kan sentimen only gitu, jadi kita mesti lihat juga keadaan real di lapangan itu bagaimana. Kalau secara technically memang dia masih masuk masa transisi trend gitu, artinya trend ini ya itu masih akan ada melanjutkan kenaikan ke atas lagi, dengan catatan dia tidak break dari area golden ratio-nya itu, yaitu 1910 atau di 1886 ya. Ini lumayan besar sih range-nya ya gitu, bahkan cukup besar karena ini weekly ya teman-teman ya. Kalau kita open dari 1910 sampai 1886 ya cukup berasa juga gitu.
Makanya nanti mungkin untuk area ini ya dari 1910 sampai 1886 itu akan kita pecah dari beberapa area nantinya untuk di time frame intraday gitu, seperti 30 menit atau 1 jam ya, itu akan kita pecah, dan itu nanti kan kita bahas lebih lanjut di video update daily gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut lagi. Oke, sekarang kita lihat lagi dari COT ya. Jadi COT ini kita mau ngambil dari gold itu sendiri ya. Yang kita lihat dulu di sini. Nah, ini untuk gold. Ya kalau kita perhatikan memang secara sentimen untuk gold ini sendiri itu challenge posisinya masih surplus ya. Untuk bagian longnya itu masih surplus 17.000. Shortnya ini minus sekitar 1437. Jadi memang secara sentimen dari COT data itu masih surplus untuk si gold ini sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk yang minggu kemarin ya memang posisinya itu masih surplus ya. Tapi ya tetap ya, kalau yang saya katakan itu kepada kalian, ini kan hanya indikator ya sentimen dari market itu sendiri gitu. Ya jadi kita tetap harus mengacu pada keadaan real di lapangan, yaitu di chart ini sendiri gitu. Ini yang cukup penting gitu teman-teman. Dan juga kita juga harus update dari berita yang ada ya. Jadi memang kalau saya perhatikan baca-baca di Twitter ya, atau ya sekarang nama aplikasinya X gitu, nah itu dia bilang memang untuk beberapa akhir ini atau beberapa pekan akhir ini market ini nggak begitu fokus ke geopolitik lagi gitu teman-teman. Jadi memang udah ada fokus lain seperti keuangan di Amerika itu sendiri, yaitu jadi pergantian fokusnya mereka untuk saat ini. Jadi memang untuk geopolitik sudah mulai ada tanda-tanda mereda ya. Jadi udah mulai ada tanda-tanda gencatan senjata juga, dan memang market itu juga udah nggak begitu fokus lagi ke intinya mereka itu nggak fokus ke geopolitik lagi. Tetap ada pengaruhnya, cuma memang sudah tidak terlalu besar seperti pada awal terjadinya geopolitik kemarin gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau lihat lagi untuk intraday gitu ya. Jadi ini untuk weekly sudah oke ya, sudah clear ya semuanya ya. Nah kalau kalian belum clear untuk weekly sama monthly, kalian boleh ulang lagi videonya ya, atau kalau masih belum jelas juga kalian boleh tanyakan di kolom komentar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk setup intraday atau mapping intraday. Tapi sebelum kita lihat untuk intraday, kita mau lihat dulu untuk DXY ya. Jadi kita mau cek di DXY dulu atau si indeks dolar ini sendiri. Oke, jadi di sini pertama kalau kita lihat dari segi DXY ini ya, kalau kita lihat di sini memang dia ada area range sideways. Kalau yang saya pernah katakan ya di sini ya, dari 105.42 sampai 105.6 ya, sebagai area supportnya dia ya kan. Kemudian 106.55 dan 106.75 sebagai area resistennya dia gitu teman-teman. Nah untuk saat ini karena DXY ya sudah break dari 105.6 ya, dimana ini adalah area support terdekatnya dia ya, atau yang cukup kuat untuk DXY ini sendiri ya. Ini udah terjadi namanya charge juga ya, change of character ya dari si DXY ini, yang tadinya dari sideways ya uptrend dulu sideways, sekarang jadi downtrend. Tapi downtrend ini belum benar-benar downtrend teman-teman ya, karena dia masih dalam masa posisi charge ya, atau masa transisi trend gitu. Masa transisi trend ini akan selesai begitu dia bisa break dari current low-nya dia di sini gitu. Berarti di kurang lebih di harga 104.85 teman-teman gitu. Nah ini kalau kita ambil Fibo ya dari area masa transisi trendnya dia, kita tarik Fibo itu dari height-nya dia. Current height-nya dia itu dari mana? Dari sini ya, dari 107.113 ya, karena ini ada area charge-nya maka kita ambil height-nya dari sini ya. Kemudian ke swing low-nya dia yaitu kurang lebih di 104.85 teman-teman gitu. 104.85 ya, 104.85 sorry. Nah kemudian kita akan menemukan di sini itu ada area golden ratio dari area Fibo-nya dia kurang lebih di 106.24 sama 105.98 gitu. Nah ini juga sebenarnya saya sudah pernah katakan di minggu kemarin ya,
105 ini jadi area pemberhentian pertama dia ya. Jadi ini kalau kita lihat 2 candle utama, dia berhenti dulu, kemudian worst case nya dia bisa masuk ke area sini, tengah sini teman-teman gitu, yaitu di minggu kemarin saya ada katakan gitu. Nah ini kalau kita lihat 106.24 sampai 105.98 ini adalah area golden ratio nya si DXY. Artinya dari segi DXY ini sendiri secara technically ya, ini adalah area pullbacknya dia. Dan kalau dia berhasil pullback dari sini, maka akan kemungkinan besar terjadi yang namanya boss atau breakout structure di sini. Yang baru dia akan berubah jadi downtrend gitu. Berarti keluar dari masa transisi trend teman-teman. Nanti targetnya di mana? Kalau dia break dari sini, berarti targetnya itu 104.42 yang paling dekat dulu. Yang baru dia lanjut lagi ke 103.65 sampai 103.13 gitu teman-teman untuk DXY. Ya jadi ya pasti kalian juga bingung sih, kenapa DXY turun, gold juga ikut turun gitu ya. Oke, yang pertama itu gold ini ya tidak 100% pergerakan itu mengikuti dari si DXY ini sendiri gitu. Walaupun dia dipasangkan dengan USD ya teman-teman ya, tetap pergerakannya itu nggak cuma dipengaruhi oleh USD sendiri, tapi ada banyak sentimen lain, salah satunya adalah geopolitik gitu. Nah geopolitik ini juga jadi sentimen utama. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini ada US obligasi atau obligasi Amerika ya, yaitu US 10Y. Ini juga berpengaruh untuk dari pergerakan gold itu sendiri. Lalu kalau kita lihat dari Nasdaq, nah Nasdaq ini juga berpengaruh terhadap pergerakan gold gitu. Sehingga kalau kita lihat kan Nasdaq ini lagi bullish banget ya, lagi benar-benar bullish selama 2 minggu berturut-turut di straight push sama mereka orang ya, dari kurang lebih di 14.000 sampai ke 15.500 ya. Nah saat ini Nasdaq ini juga sudah berada di area resisten ya resisten daily ya kalau kita lihat sini. Nah itu memang resisten yang cukup kuat ya. Ini terakhir disentuh 31 Agustus. Nah ini memang kalau kita perhatikan secara return ya memang lebih bagus dari pada gold. Makanya orang-orang itu ya mungkin bisa dikatakan mereka tuh berpindah dulu instrumen investasinya untuk saat ini gitu, dari gold atau dari komoditas ke saham ataupun ke US 100 ya, US 10 ya, atau obligasi gitu teman-teman. Maka si gold ini ya diturunin gitu ya bahasanya gitu, atau harga itu lumayan merosot dari atas ke bawah gitu ya, gitulah kurang lebih bahasa awamnya teman-teman. Nanti mungkin kalau untuk jelasnya akan saya buatkan video edukasinya ya, penjelasan lebih detailnya mengenai korelasi antara saham, obligasi dengan DXY untuk gold itu sendiri gitu. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Kemudian sih kalau kita lihat di sini untuk gold ini sendiri itu dia ada beberapa zone ya. Jadi untuk intraday seperti biasa kita akan bahas zona-zona buy sama zona sell yang potensial. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai intraday level untuk gold ini sendiri ya. Ini adalah area buy sama sell yang bisa dikatakan cukup potensial untuk kita tunggu di minggu depan nanti. Ya tetap aja ya, mau bagaimanapun juga untuk area-area ini tetap ada resikonya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa langsung entry juga karena memang masih butuh konfirmasi lebih lanjut untuk area ini nantinya gitu teman-teman. Oke, pertama kita akan bahas dulu untuk area buy karena memang penurunan sudah cukup ekstrim di sini ya. Oke, yang pertama itu kita lihat dulu ya, yang kemarin malam ya, atau pada saat Jumat malam kemarin ini kan dia ada zona di 1945 sampai 1949 ya gitu. Nah zona ini belum direspek sama dia ya, karena ini adalah area yang cukup kuat juga kalau kita perhatikan di 4 jam ya, ternyata belum direspek sama dia, langsung turun begitu aja. Nah untuk the next zone itu untuk ke buy itu ada di 1932 1928. Ini zona pertama. Zona kedua itu dari 1921 sampai 1919 ya. Kemudian zona ketiga itu ada di 1913 1909 teman-teman gitu. Kalau kita kategorikan maka ini jadi high risk ya, ini medium risk, ini low risk teman-teman untuk zonanya. Oke, yang pertama itu kenapa kita bisa jadikan zona-zona ini sebagai area buy ya. Oke, yang pertama itu di sini kalau kita lihat ini ada area breakout yang belum disentuh sama sekali ya, belum di retest sama si gold ini sendiri. Kedua untuk yang medium risk ini, di sini ada area
sideways zone ya, memang juga bisa menahan harga di sini ya. Kalau kita lihat nih sebelum dia naik tinggi ya, dia juga ada area pullback juga di 1921 sampai 1919. Dan yang menurut saya paling low risk itu ada di 1913 1909 teman-teman. Ini adalah area juga berfokus atau area yang bisa kita katakan sebagai area support dari daily-nya si gold ini sendiri gitu. Oke, jadi begitu untuk area-area buy-nya. Tetap mau dia low risk, high risk atau medium risk ya, atau paling low risk, tetap ada yang namanya resiko. Jadi tetap jaga resiko masing-masing kalau kalian mau entry di area tersebut gitu. Dan area-area ini belum ada konfirmasi sama sekali ya, baru sekedar area aja. Kalau kalian mau entry, kalian bisa pakai konfirmasi kalian sendiri ya. Kalau untuk yang saya pribadi nanti akan saya share di channel premium gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi, sekarang kita cari untuk area sell nya. Oke, sebelum kita ambil area sell, kita mau bahas dulu untuk daily-nya yang tadi. Nah ini teman-teman yang tadi, kalau kita perhatikan untuk yang 1932 ini juga bisa nahan harga, maka ini jadi area sell, area buy kita yang pertama ya. 1932 ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi selama dia masih berada di 1932, dia masih ada potensi lanjut naik. Kemudian untuk yang 1913, nah 1913 ini di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini juga jadi area support dari daily-nya. Memang agak bahaya ya kalau kita lihat di sini karena memang suka di spike ke bawah sama dia. Jadi memang harus agak hati-hati kalau kita buka di area ini gitu teman-teman. Ya tetap semua area harus hati-hati juga sih gitu. Cuma kita bisa, maksudnya dengan mapping ini kita bisa lebih meminimalisir resiko yang ada gitu. Jadi kita nggak asal open ya buy atau sell, tapi kita juga punya alasan gitu kenapa kita harus open buy dan kenapa kita harus open sell gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya untuk lihat area selling point. Kalau untuk selling point ya, karena ini juga sudah di breakout sama gold ini sendiri ya, untuk area 1945 sampai 50 ini bisa jadi selling point pertama kita ya. Kemudian untuk yang kedua itu kita bisa lihat di 1955 ya, 1955 1957 ya. Lalu untuk yang ketiga itu di 1962 65 sampai terakhir itu ada di 1960 ya, 69 sampai 72 teman-teman. Jadi dia ada 3 selling point, ada 4, 1, 2, 3, 4 yang bisa kita manfaatkan untuk masuk sell nantinya gitu. Tetap harus pakai konfirmasi dulu ya, karena ini belum ada konfirmasi sama sekali. Jadi bisa dikatakan dari ketiga atau keempat zona ini itu belum tentu bisa dipakai semuanya teman-teman gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat dari 4 jam ya, untuk area charge baru tetap di 1965 untuk 4 hoursnya dia di sini. Artinya ini jadi area resisten yang cukup kuat untuk struktur harga gold itu sendiri gitu ya. Ini kalau yang 45 ini jadi area resisten pertamanya dia, yang memang bukan dari struktur harga tapi dari breakoutnya dia. Kalau kita mau cari yang struktur harga itu ada di 1962 sampai 65 teman-teman ya di sini. Karena begitu dia break dari swing high yang ini ya, maka dia akan masuk lagi ke masa transisi trend. Karena sini ada potensi untuk jadi short gitu begitu dia break 65 gitu teman-teman. Shortnya di mana di 4 jam ini. Jadi kalau 4 jam itu dia nanti ada shortnya lagi gitu teman-teman. Oke, ini untuk 4 jam ya. Oke, jadi gitu ya kalau dari saya untuk si gold ini sendiri gitu. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham ya, kalian boleh putar ulang videonya ya. Kalau masih nggak paham juga kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya, kita akan diskusi di sana. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.